Halo, kembali lagi bersama saya Bang Piki di channel saya Bang Piki Channel. Bagaimana setelah mempelajari part pertama, apakah sudah bisa untuk memahami apa yang saya sampaikan? Jika memang belum paham, silakan tulis di kolom komentar ya. Mau tanya apa tentang Excel, insya Allah bisa kami sampaikan melalui kolom komentar atau melalui video-video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk kepada part 2, yakni akan kita bahas yang pertama di dalam menu home atau tab home. Itu ada beberapa menu di bawahnya atau di dalam menu home itu tadi, dan nanti kita akan membahas sekitar 3 poin atau 3 kotak. Itu akan saya tunjukkan di tutorial berikut. Kita akan mempelajari menu-menu yang ada di menu home, yang ada di dalam menu home, yaitu kita fokus dulu pada 3 item ini. Yang pertama clipboard, font, dan alignment. Alignment medok banget. Alignment, seperti itulah, medok, memang asli Jawa dan bahasa Inggrisnya kurang baik ya, seperti ini. Nah, kita akan mempelajari beberapa menu yang ada di dalamnya itu tadi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum kita menggunakan menu-menu yang ada di sini, kita harus mengaktifkan sel yang ada di lembar kerja terlebih dahulu, atau memblok. Memblok itu memilih sel mana saja yang akan kita edit dengan menggunakan menu-menu yang ada di atas ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita aktifkan selnya dengan cara bagaimana? Kita klik 1 kali sel tersebut ya. Maka ketika sudah seperti ini, kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini. Nah, ini tandanya menunya aktif. Selnya aktif. Kalau kita klik 2 kali, nah, ini kita masuk ke dalam sel yang kita pilih. Fungsinya hanya untuk mengedit tulisan yang ada di dalam sel tersebut. Kita ketika dalam posisi seperti ini tidak bisa mengedit kotak ini atau sel ini dengan menggunakan menu-menu yang ada di sini ya. Kebanyakan menu yang ada di sini itu harus mengaktifkan selnya dulu sebelum digunakan ya. Jadi ini untuk mengedit, kita klik 2 kali selnya, maka tulisan ini bisa diedit. Kita tulis lagi saja Wibawa, seperti itu. Nah, kalau kita klik 1 kali pada salah satu sel, berarti ini selnya aktif. Atau kita blok seperti ini, maka ini semua sel yang kita blok ini aktif dan bisa diimbasi oleh menu-menu yang ada di sini. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama yang ada di dalam kotak clipboard. Nah, ya. Yang pertama adalah ada menu paste, cut, copy, dan format painter. Kita pergi ke cut dulu. Cut itu adalah memotong, dan ini bisa menggunakan kombinasi keyboard dengan menggunakan tombol CTRL X. Nah, CTRL X ketika kita ingin menggunakan tombol keyboard. Contohnya seperti ini. Kita ingin memindah tulisan Arjuna ini ke sini, ke sel G10.
Nah, kita aktifkan dulu selnya, kita klik satu kali, lalu kita klik cut ataupun tadi CTRL-X tadi, lalu kita pilih tempat yang kita inginkan dipindah kemana ini Arjuna ini, kita pindah ke sini. Kemudian untuk menempelkannya kita membutuhkan menu paste. Nah, menu paste ini juga bisa menggunakan tombol kombinasi keyboard dengan mencet tombol CTRL-V. Nah, CTRL-V atau kita klik tombol pastenya. Nah, maka yang tadinya di sini ada tulisan Arjuna, maka akan pindah di sel G10 ini sesuai dengan tempat yang kita inginkan setelah kita paste. Begitu juga dengan menu copy. Kalau cut ini tadi memindah atau memotong, kalau copy itu menyalin. Nah, kita kembalikan. Nah, tulisan Arjuna ini awalnya kan di sini. Kalau kita klik copy, maka terus kita klik paste di sini, paste di sini itu ada tulisannya Arjuna, di sini tetap ada tulisannya Arjuna karena kita prinsipnya mengcopy ketika kita menggunakan menu copy ya. Kemudian ada satu lagi yang tidak kalah terkenalnya menu satu ini, yaitu adalah format painter, karena ini bisa menirukan format satu sel untuk banyak sel. Nah, misal ini kita dalam konteks warna dulu, warna ini kita putihkan dulu. Nah, format sel yang ada tulisannya no ini, nomor ini maksudnya, ini kotaknya berwarna hijau. Nah, saya ingin mewarnai kotak yang lainnya dengan warna hijau juga, karena ini termasuk salah satu tulisan yang penting seperti itu. Misal agar beda dari isinya, ini keterangan bahwa isinya kita buat beda warnanya. Nah, ini bisa kita aktifkan sel yang ingin kita tiru formatnya. Kita aktifkan dulu, kemudian kita klik format painter. Nah, kemudian kita pilih sel yang kita inginkan untuk menirukan format dari ini yang bertuliskan no tadi. Nah, kita klik satu kali, maka yang akan berubah warnanya sama dengan format yang awal tadi, hanyalah sel yang ada tulisan nama, karena kita milihnya hanya satu. Format painter ini juga bisa untuk ditirukan oleh banyak sel. Contohnya kita pilih dulu ini nama, lalu kita ke format painter, kita pilih, kita blok dan geser, klik. Nah, maka semuanya akan berubah menjadi hijau sesuai dengan format yang kita inginkan atau yang ditiru sebelumnya. Tidak hanya warna saja, kita juga bisa menirukan dari segi kolom. Nah, misal kolom ini ya, kolom ini kita kembalikan dulu. Kolom ini kita kembalikan dulu menjadi dua sel atau dua baris ya. Hakikatnya memang ini berada di baris 7 dan 8, tapi disatukan dengan menggunakan marga and center ini. Nah, kita ingin ini bisa seperti kolom-kolom yang lain yang berwarna hijau ini, dua sel dijadikan satu dengan tanpa memencet mark and center ini. Kita bisa menggunakan format painter. Oke, kita klik mana format yang ingin kita tirukan, lalu kita klik format painter,
Lalu kita pilih mana yang ingin menirukan, klik maaf, salah. Kita klik format Painter dulu ya. Painter dulu, kita ulangi, kita klik di sini. Nah, maka formatnya ini sesuai dengan format yang ditirukan tadi. Seperti itu ya. Tidak hanya cukup sampai situ saja. Format Painter pun bahkan ketika di sel ini semisal ada rumus, ketika kita ingin menirukannya di sini misal, maka rumus yang ada di sini juga akan ditirukan oleh sel yang ada di sini, karena kita menirukan apapun yang ada di sel ini. Seperti itu. Kemudian kita pindah kepada yang kotak kedua, yaitu ada ini, biasa orang menyebutkan font. Nah, font ini untuk mengatur model-model tulisan. Nah, kita blok dulu atau kita pilih satu lah biar kelihatan. Pokoknya itu ya, ketika kita ingin menggunakan menu ini, kita harus mengaktifkan sel yang kita inginkan. Seperti itu, entah itu satu sel ataupun banyak sel. Kalau banyak sel kita harus memblok. Nah, ngeblok ini adalah cara mengaktifkan sel secara massal, secara banyak sesuai dengan yang kita butuhkan atau kita inginkan. Kemudian kita ingin merubah model tulisan yang ada di sini. Nah, kita modelnya tadi kan Arial, sekarang kita berubah menjadi Times New Roman. Nah, kita rubah menjadi Times New Roman, maka sel yang kita aktifkan itu otomatis akan berubah model tulisannya seperti itu. Kemudian sebelahnya ini adalah untuk menentukan besar kecilnya tulisan yang ada di dalam sel tadi sesuai dengan tingkatan angka. Nah, semakin besar angkanya maka akan semakin besar tulisannya, semakin kecil angkanya maka juga akan semakin kecil tulisannya, seperti itu ya. Kemudian sebelahnya ada A panah atas dan A panah bawah. Ini untuk apa? Ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tulisan secara berkala. Jadi kan kalau sebelahnya ini kan secara numeral, kita bisa menuliskan di sini berapa besar yang kita inginkan, nanti akan langsung besar. Tapi kalau ini secara berkala, memperbesar secara berkala dan sebelahnya memperkecil secara berkala. Contohnya seperti ini, kita aktifkan sel namanya ini, sel yang ditempati oleh tulisan nama ini, kita klik A panah atas, maka tulisannya akan semakin besar. Begitu juga ketika kita ingin mengecilkan dengan berkala, kita klik A yang arah panah bawah, maka tulisannya akan semakin kecil, seperti itu. Nah, kemudian yang bawah ini B ini kepanjangannya adalah bold. Bold ini itu fungsinya untuk mempertebal tulisan yang ada, yang kita pilih maksudnya. Kita klik. Nah, maka karena yang kita aktifkan selnya yang ini, maka yang besar atau yang tebal itu adalah tulisan nama, karena nama ini berada di sel yang kita pilih untuk diberi imbas dari menu yang ada di sini ini. Yang sebelahnya adalah italic. Italic ini untuk menentukan miringnya tulisan. Agar tulisannya miring yang beda seperti itu, kita menggunakan italic. Kemudian yang ini underline, ini untuk memberi garis pada bawah tulisan, gitu ya. Oke, kalau yang ini namanya all border. All border ini untuk memberi border atau garis, mempertebal garis pada kotak-kotak yang ada di Microsoft Excel. Dan ini nanti ketika
sudah ditebalkan garisnya atau selnya, itu nanti akan tampak juga ketika kita mencetak dalam bentuk hard file atau kita mencetak dalam bentuk PDF. Kalau ini tidak ada garisnya seperti ini, maka di hard file atau di cetakan kita nanti tidak ada garisnya sama sekali. Jadi untuk mencetak file Excel, ketika kita ingin menampakkan kotak-kotaknya ini, maka wajib kita border terlebih dahulu sebelum dicetak, seperti itu. Contohnya gini, kita hilangkan dulu bordernya, no border, ini untuk menghilangkan border. Nah, hilangkan bordernya, maka seperti ini ketika dicetak, meskipun kotaknya di dalam Excel ini kelihatan, tapi kalau dicetak itu tidak akan muncul garisnya karena belum di border. Nah, mari kita border, kita blok lagi atau kita aktifkan selnya, lalu kita pilih all border untuk memborder semua sel yang kita inginkan, seperti itu. Klik, maka sel yang tadi tidak ada bordernya atau garisnya tidak tebal, maka garisnya akan tebal. Kemudian untuk yang ini, ya ini fill color. Fill color ini untuk memberi warna pada sel, ya pada selnya, bukan pada tulisannya. Kalau ini untuk memberi warna pada selnya, kayak seperti ini, lainnya putih, ini hijau sendiri. Ya dengan ini menggantinya, misal kita ganti dengan kuning seperti ini, maka penuh satu sel itu warna kuning, tapi tulisannya ada di dalamnya tetap warna sesuai dengan warna yang awal. Nah, untuk sebelahnya ini, ya ini baru untuk mengganti warna tulisan yang ada di dalam sel. Kita pilih yang awalnya hitam, kita berubah menjadi hijau misal, atau yang gelap-gelap biar kelihatan. Nah, ini biru. Oh, enggak kelihatan biru ini. Atau ini merah. Nah, merah ini kelihatan. Maka tulisan ini akan merah, seperti itu. Gitu ya, saya kira seperti itu. Karena mungkin waktu nanti tidak akan terlalu panjang, maka kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Telah kita bahas dua kotak yang ada di dalam menu home. Kita lanjutkan pada video berikutnya untuk menu-menu yang lain. Jangan lupa teman-teman tetap semangat belajar. Kalau kalian ingin bisa, maka tujuan kalian itu akan cepat tercapai ketika kalian tetap semangat dan terus berusaha, tidak bosan-bosan untuk terus belajar. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, share kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat ini. Yang terakhir, jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam jumpa di video berikutnya. Bye bye.